Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan tetap belajar pada era pandemi serta tetap di rumah saja karena kita belajar dari rumah. Oke, sebelumnya mari kita tundukkan hati dan kepala sejenak untuk memanjatkan doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur atas kasih-Mu, atas anugerah-Mu yang begitu luar biasa yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kalau sebentar kami akan belajar Tuhan, berikan hikmat, makrifat, talenta yang daripada-Mu Tuhan, supaya kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan dan apa yang kami pelajari hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk belajar. Berdoa selesai. Pada pembelajaran di era pandemi COVID-19 seperti ini, jangan lupa selalu terapkan protokol kesehatan dengan 5M. Yang pertama, mencuci tangan, gunakan air mengalir, serta sabun minimal 20 detik. Menggunakan masker, karena maskerku menjagamu, menjagaku. Menjaga jarak minimal 1 meter. Menghindari kerumunan, jangan datangi tempat-tempat ramai. Mengurangi mobilitas, lebih baik di rumah saja. Kita berjumpa lagi dalam acara Rumah Ilmu, saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Semua telah kita siap di depan televisi untuk menyimak materi yang Bapak ajarkan di bab 1. Meskipun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, Bapak Ibu berharap kalian tetap menjaga kedisiplinan dan bertanggung jawab terutama pada diri kita sendiri dan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kalian. Tetap mengikuti materi dari semua mata pelajaran yang ditayangkan oleh TV 9. Mari kita belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen kelas 7 dengan Bapak Louis Kriswidianto dari SMP 42 dan SMP 20 Surabaya. Oke, pada hari ini Pak Louis mau memberikan materi tentang bab 1 kelas 7, yaitu Allah memperbarui hidup manusia ketika hidup tidak berjalan seperti apa yang saya impikan. Pelajaran ini membahas tentang Allah memperbarui hidup manusia dan dunia, bahwa hidup manusia tidak selalu berjalan sebagaimana apa yang direncanakan. Ketika banyak kejadian dalam hidup kita tidak sesuai yang diharapkan, rencana, impian, apakah itu pertanda Allah meninggalkan kita? Banyak orang bersikap pragmatis dan cepat mengambil kesimpulan dalam kekecewaan dan putus asa. Oleh karena itu, pembelajaran ini akan memberikan penguatan kepada kamu untuk memahami bahwa hidup tidak selalu berjalan menurut apa yang direncanakan atau yang kita harapkan. Penguatan ini penting sehingga kamu tidak cepat putus asa, melainkan melihat setiap kesulitan hidup sebagai peluang untuk berjuang lebih keras lagi. Amin. Melalui berbagai kesulitan, Allah telah membentuk, memperbarui hidup seorang. Pada saat ini, hampir seluruh dunia tengah menghadapi wabah COVID-19 yang telah menyebabkan jutaan orang meninggal dunia dari berbagai negara. Kondisi ini mempengaruhi berbagai bidang kehidupan. Banyak orang kehilangan pekerjaan, sumber pendapatan, banyak orang mengalami kesulitan hidup. Namun kita tidak boleh hilang harapan. Kita tetap bekerja keras dan belajar memanfaatkan tiap peluang yang ada, seraya yakin bahwa Allah memelihara hidup manusia. Ia memulihkan, Ia memperbarui manusia dan dunia ini. Pada waktunya nanti, wabah ini akan berlalu dan Allah akan memulihkan dunia dan manusia. Namun, manusia pun harus taat aturan kesehatan, hidup sehat, serta menjaga lingkungan supaya tetap bersih. Nah, terkadang orang Kristen berpikir dengan menjadi Kristen, hidupnya akan berjalan dengan baik, lancar. Mereka akan terhindar dari bahaya
masalah ataupun malapetaka. Seolah-olah menjadi Kristen membuat seseorang aman sentosa. Apakah benar seperti itu? Memang Tuhan adalah perwujudan berkat dan belas kasihan. Dan karena itu, setelah kita percaya kepada Tuhan dan beriman kepadanya, kita tinggal memetik hasil dari iman dan kepercayaan kita. Ketika datang persoalan, musibah, penyakit ataupun mungkin pencobaan, ya kan? Pada saat itu iman kita kepadanya tiba-tiba menjadi hilang. Kita menjadi penuh kesalahpahaman dan menyalahkan Tuhan. Kita menjadi lemah sampai kita tidak kembali ke jalurnya. Banyak orang berpikir bahwa kesehatan, kedekatan dengan Tuhan merupakan jaminan bahwa mereka tidak akan mengalami musibah. Pemahaman seperti ini perlu diluruskan, ya kan? Bahwa selama manusia hidup di dalam dunia, maka masalah itu akan selalu datang, saling berganti. Namun mereka yang sungguh-sungguh percaya bahwa Allah dapat mengubah masa depan manusia dan dunia, mereka akan mampu menghadapi tiap persoalan hidup. Mereka memahami bahwa persoalan hidup merupakan ujian iman, ya, yang semakin mendewasakan mereka dalam memandang kehidupan ini. Tiap orang memilih cita-cita dan impian dalam hidupnya. Untuk mencapai impian tersebut, tentu harus ada langkah-langkah yang harus dilakukan sebagai persiapan dalam mencapai impian itu. Menimba ilmu, bersekolah merupakan salah satu langkah mempersiapkan masa depan. Tiap orang berhak untuk merancangkan masa depan. Tiap orang berhak memiliki impian, namun harus diimbangi oleh upaya nyata dan kerja keras. Ya enggak? Bisa gimana caranya untuk mencapai? Manusia memang memiliki keterbatasan dalam mengontrol hidupnya. Untuk itu, orang yang beriman perlu mengikut sertakan Allah di dalam rencana hidupnya dan masa depannya. Mengapa? Karena hanya Allah yang memiliki otoritas penuh dalam hidup kita. Allah yang kita imani adalah Allah yang ada di dalam hidup kita, yaitu di masa sekarang dan masa yang akan datang. Adalah Allah yang memperbarui hidup manusia dalam Dia dan ada di masa depan kita. Amin. Ya enggak? Keselamatan dari masa depan Ia penuhi, lalui, kita lepaskan. Amin. Ya, ada 5 langkah utama yang dapat dilakukan dalam rangka menuju masa depan yang penuh pengharapan. Langkah yang pertama adalah 1. Berani menghadapi hidup. Setelah kalian selesai SD, berpikir, saya mau SMP mana? Apa yang saya lakukan di sekolah yang baru, dengan teman-teman yang baru, kegiatan ekstrakurikuler apa yang akan saya ambil, bagaimana saya menjalani hidup saya sebagai siswa SMP, dan mungkin lain-lain. Ada orang yang sudah terbiasa memiliki banyak fasilitas, ya kan, seperti mobil, kendaraan antar jemput, ya kan, memiliki orang tua yang lengkap dan siap menolong setiap waktu, ya enggak. Namun tiba-tiba suatu terjadi dan keadaan sama sekali berubah. Semua fasilitas yang ada tidak dapat dinikmati lagi. Bahkan ada yang kehilangan orang tuanya, ya kan, pekerjaan orang tuanya hilang karena di PHK karena kondisi COVID, ya kan. Banyak orang kehilangan arah hidup, kehilangan tujuan hidup, kehilangan semangat hidup ketika sesuatu yang tidak terduga terjadi dalam hidupnya. Apalagi remaja SMP, bagaimana mungkin sanggup menghadapi semuanya itu? Ada seseorang telah menjadi juara kelas sekian lama, lalu kedudukannya digeser oleh temannya. Seseorang menjadi juara kompetisi, tapi suatu ketika posisinya dikalahkan oleh orang lain. Bagaimana menghadapinya? Memang amat tidak mudah, tetapi kita harus berani, ya kan, untuk melakukan sesuatu yang terbaik, ya kan.
Walaupun muncul pertanyaan bagaimana dengan mereka yang justru mengalami keadaan yang tak terduga, ya, tetap selalu berserah kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang memampukan bagi setiap kehidupan kita. Oke, sekarang langkah yang kedua, bersikap jujur. Bersikap jujur terhadap diri sendiri amatlah penting, meskipun hidup tidak berjalan seperti seseorang yang direncanakan atau yang kalian rencanakan. Bukan berarti telah gagal, tidak perlu membuat alasan, menilai diri sendiri atau menghindar dari kebenaran itu. Tidak mengapa jika seorang menjadi marah ataupun mungkin sakit hati, ya kan? Itu adalah perasaan wajar atau alami, ya kan? Tapi menerima itu perlu. Terima apa adanya. Semakin cepat seseorang menyadari hal itu, maka ia akan mampu berpikir jernih dan mengambil langkah ke arah yang benar dengan pola pikir yang positif. Amin. Kita belajar lagi. Langkah yang ketiga, bersikap terbuka, memiliki hati, pikiran yang terbuka, akan benar-benar membiarkan pengalaman baru masuk ke dalam hidup kita. Banyak orang menolak perubahan karena mereka lebih merasa nyaman dengan apa yang sudah ada dan mereka merasa terganggu jika ada sesuatu hal yang benar berubah. Padahal hidup ini dinamis, selalu bergerak ke depan dan tidak pernah berjalan mundur. Ya kan? Tiap orang hidup di dunia ini harus siap menerima perubahan, baik yang terjadi tiba-tiba, sengaja maupun yang tidak direncanakan. Hidup di abad ini menuntun kita untuk bersikap adaptif dan mau survive atau bertahan. Hanya seseorang yang mampu beradaptasi dengan setiap kondisi yang akan bertahan untuk menghadapi hidup tanpa stres dan putus asa. Oke, yang keempat, bersikap lembut dan hati terhadap diri sendiri. Bersikap lembut dan baik hati terhadap diri sendiri. Ada banyak orang cenderung menghukum diri sendiri atas apa yang terjadi dalam hidupnya, ataupun mereka hidup dengan memikul rasa bersalah selama bertahun-tahun lamanya dalam hidupnya. Sikap seperti ini akan menutup jalan perubahan ke arah masa depan. Dalam tiap episode hidup manusia ada hal-hal baik dan ada yang tidak. Ketika semua sudah berlalu, manusia harus mampu melupakan dan melangkah ke depan. Oke, yang kelima lagi, percaya bahwa perubahan pasti terjadi. Ada pepatah yang mengatakan bahwa ketika kita berpikir positif, maka alam dan kehidupan pun akan memproses positif. Jika kita percaya bahwa perubahan akan terjadi dan kita sanggup menyongsong perubahan itu, maka hal itu akan terjadi. Tentu saja ini diikuti oleh kerja keras. Unsur percaya ini bukan hanya percaya pada diri sendiri, melainkan percaya bahwa kekuasaan Allah yang kita sembah, bahwa Allah lah yang berkuasa mengubah masa depan orang beriman. Allah lah yang sanggup membawa kita kepada masa depan yang penuh pengharapan. Amin. Sekarang kita belajar di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Pak Luis bacakan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Amin. Allah menjamin masa depan penuh harapan bagi umat pilihannya. Hal ini disampaikan oleh Nabi Yeremia dengan mengumandangkan bahwa Allah memberikan rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dengan mengerti kalimat ini jelas dipahami bahwa Tuhan
merancangkan hal yang baik bagi umatnya. Meskipun keadaan tertekan dan sengsara, Tuhan memperhatikan umatnya yang di pembuangan. Ya, Allah mengizinkan hal itu terjadi sebagai bagian daripada proses menjadikan bangsa yang setia dengaran kepadanya, sehingga rancangan dan masa depan penuh harapan itu dinyatakan. Masa depan penuh harapan yang dijanjikan Tuhan kepada umatnya adalah sebuah keadaan di mana mereka bebas dari tawanan, tidak lagi dikekang oleh dan dijadikan oleh budak bangsa lain. Mereka kembali ke tanah airnya, hidup dengan merdeka, menikmati berkat Tuhan dalam kondisi demikian itu. Maka dapat diperhatikan bahwa peningkatan hidup dimiliki oleh bangsa itu. Selain itu, kualitas hidup secara rohani ataupun rohani meningkat tentunya. Lebih lanjut, kepenuhan berkat dan janji-janji Tuhan. Amin. Seperti Allah memberikan janji dan jaminan pada masa depan penuh harapan kepada umat pilihannya, hal ini juga justru terjadi kepada kita sebagai umat Tuhan, anak Tuhan yang hidup di zaman ini. Bagi kita tentu memberikan rancangan, janji, dan karya keselamatannya telah melepaskan dari perbudakan dosa. Dengan demikian hidup kita telah dan sedang serta terus mengalami masa depan yang penuh harapan. Amin. Kita belajar seperti Rasul Paulus yang dulu dijadikan contoh, ya kan, manusia baru. Ia termasuk dalam kelompok orang yang menolak Tuhan dan para pengikutnya. Ia selalu menjadi para pengikutnya, ya kan? Dia selalu menghukum, ya kan? Kalian bisa baca di dalam Kisah Para Rasul. Suatu ketika Saulus yang nama sebelum namanya Paulus bertobat, ya kan? Menghadapi imam besar dan meminta surat kuasa untuk dibawa ke Damsyik supaya ia dapat menangkap tiap orang yang menjadi pengikut Yesus untuk dibawa ke Yerusalem supaya dihukum. Ya kan? Dalam perjalanan ke Damsyik ada cahaya terang yang memancar dari langit mengelilingnya. Kemudian ada suara yang berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Saulus pun menjawab, "Siapa engkau Tuhan?" Suara itu menjawab Saulus, "Aku, Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi sekarang bangunlah dan pergilah ke kota, dan aku akan memberitahukan apa yang harus diperbuat." Cerita selanjutnya, ketika suara itu hilang, Saulus menjadi buta. Ia tidak dapat melihat. Saulus menuruti perintah itu, ia masuk ke kota Damsyik. Ia tidak dapat melihat selama 3 hari. Tuhan memerintahkan Ananias, salah satu pengikut Yesus, pergi menjumpai Saulus. Mulanya Ananias takut karena reputasi buruk Saulus yang menganiaya para pengikut Yesus. Iya kan? Namun Tuhan meyakinkannya. Ya, Ananias menjumpai Saulus, menumpangkan tangannya ke atas kepalanya serta membaptisnya dalam nama Yesus. Seketika itu juga Saulus dapat melihat lagi, ya kan? Saulus dipenuhi Roh Kudus. Namanya bukan lagi Saulus, melainkan siapa? Yes, Paulus. Hatinya berkobar-kobar oleh kuasa Roh Kudus dan memberitakan tentang Tuhan Yesus tanpa rasa takut. Orang-orang Yahudi mengetahui Saulus telah menjadi pengikut Yesus, mereka mencari dan berusaha untuk membunuhnya. Paulus menjadi salah seorang rasul terkemuka yang memberitakan Injil ke berbagai tempat. Ia memberikan Injil kepada orang-orang non-Yahudi. Ia dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus yang memperbaharui hidupnya. Rasul Paulus mengalami hidup baru di dalam Kristus Yesus. Amin.
Manusia membutuhkan pembaruan hidup supaya dapat menikmati persekutuan yang benar dengan Allah dan sesamanya. Untuk itu, orang yang beriman harus tetap memiliki pengharapan dalam hidup bahwa kasih Allah bagi manusia tak terbatas. Menjadi manusia memiliki pengharapan untuk hidup baru dalam harmoni dengan Tuhan, sesama, dan alam ciptaannya. Bagaimana seseorang manusia telah diubah hidupnya di hadapan Allah? Antara lain, mengubah cara berpikir negatif menjadi berpikir positif. Mengubah semua sifat yang buruk yang ada dalam hidup kita menjadi sifat yang baik dan bertanggung jawab. Tindakan Allah sebagai pembaharu berarti Ia mengambil inisiatif untuk mendatangi manusia dan memperbaharuinya. Oleh karena itu, orang beriman hendaknya memiliki keyakinan bahwa selalu ada kesempatan untuk berubah dan menjadi baik. Bahwa masa depan selalu ada dan diberikan kepada orang yang percaya, yang bekerja keras dan setia dalam iman kepadanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, sebelum mengakhiri kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan atas berkat-Mu di hari ini Tuhan. Kalau kami belajar sesuatu hal yang baru, Tuhan singkapkan Tuhan dan tanamkan apa yang kami pelajari ini di dalam hati kami, dan kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam setiap kehidupan kami, dan kami menjadi anak-anak yang selalu berpegang dan selalu berpengharapan akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, jangan kemana-mana, tetap fokus. Kita akan lanjutkan setelah yang lewat berikut ini. Halo, kita berjumpa lagi. Yuk kita lanjutkan materi selanjutnya.